Shalom adik-adik semua, apa kabar? Wah, Lause senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik minggu ini. Adik-adik, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan rendah hati, dengan tenang hati. Kita siapkan hati kita ya. Kita sama-sama nyanyi lagu Tuhan berada di dalam bait-Nya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan sekali lagi mengumpulkan setiap kami Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami di dalam ibadah ini. Kami ada di rumah masing-masing, kami tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin. Adik-adik, kita bersyukur, kita bergirang bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan karena kita punya rumah yang mewah, mobil-mobil yang banyak, bukan ya. Tetapi kita bergirang, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus cinta sama kita ya. Adik-adik semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah cinta sama kita, seharusnya kalau Tuhan panggil kita, kita harus cepat-cepat jawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Adik-adik ingat ya, seperti cerita Samuel ketika dipanggil oleh Tuhan, dia cepat-cepat menjawab kepada Tuhan ya. Sekarang kita nyanyi lagu Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Hebat, tepuk tangan. Adik-adik tetap semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta
Adik-adik, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya Lause mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Ya, betul, hari ini hari Minggu. Tapi minggunya spesial loh. Setiap bulan Mei, minggu kedua kita merayakan hari Papa Mama ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk Papa Mama yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita sama-sama nyanyi lagunya ya. Terima kasih Papa Mama. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang menyampaikan, supaya setiap kami yang mendengarkan kami boleh mengerti. Dan Tuhan tolong supaya hati kami
hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanam oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 25 hingga 28. Kejadian 45 ayat 25 hingga 28. Saya bacain ya. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, teman-teman, langsung mau tanya dulu ya. Nah, kalau udah gede kira-kira kalian mau jadi apa? Ya, ada yang mau jadi dokter ya, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi astronot ya, ada yang mau jadi apa lagi ya? Wah, banyak pokoknya cita-citanya ya. Ada yang mau jadi presiden ya, jadi orang kaya juga ya. Wah, banyak cita-citanya ya. Lalu saya yakin adik-adik semua nanti pasti bisa jadi orang yang sukses. Nah, tapi kalau kita sudah besar nanti, udah jadi orang yang hebat, orang yang pinter ya, kita nggak boleh lupa ya sama siapa? Sama orang tua kita ya. Walaupun orang tua kita pada saat itu sudah tua ya, mungkin mereka sudah nggak kuat untuk jalan, mungkin mereka bicaranya suka lupa-lupa, atau mungkin mereka juga udah nggak punya uang ya, tapi kita nggak boleh lupa sama orang tua kita. Nah, seperti yang dilakukan oleh Yusuf ya. Nah, ceritanya adik-adik ingat ya, tentu Yusuf waktu itu pernah diapain? Pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir ya, untuk menjadi seorang hamba ya. Nah, waktu dia jadi seorang hamba, Yusuf ini pernah juga dimasukkan ke dalam penjara ya di Mesir. Nah, waktu dalam penjara itu ya, dia bisa menafsirkan mimpi ya. Waktu dia bisa menafsirkan mimpi seorang juru minum. Nah, waktu itu pada satu kali ya di Mesir, Firaun ya, pemimpin Mesir itu dia mimpi ya. Dia mimpi, terus kemudian dia nggak ngerti mimpinya apa ya. Lalu dia bertanya kepada juru minumannya, siapa yang bisa mengartikan mimpi saya? Nah, pada saat itu juru minumannya langsung bilang, nah Yusuf, saya ingat Yusuf itu masih ada di penjara. Dia itu bisa loh mengartikan mimpi, ayo panggil dia. Nah, akhirnya Firaun memanggil Yusuf datang. Nah, Yusuf mengartikan mimpi Firaun, dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat dipercayai oleh Firaun ya. Arti mimpinya apa? Arti mimpinya ada 7 tahun kelaparan di Mesir ya. Nah, pada saat itu Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang penting, menjadi orang yang mengatur supaya jangan sampai Mesir menjadi kelaparan. Pada saat itu tempat-tempat lain udah kelaparan ya. Nah, termasuk Kanaan, tempat tinggal papanya Yusuf. Ayo, papanya Yusuf namanya siapa? Ya, Yakub. Yakub dan saudara-saudaranya mengalami kelaparan di Kanaan. Nah, papanya Yusuf ini kan si Yakub kelaparan ya di tanah Kanaan. Anak-anaknya disuruh pergi ke Mesir, karena di Mesir waktu itu tidak terjadi kelaparan karena diurusin oleh Yusuf. Yusuf kan pinter banget ngurusinnya, jadi di sana nggak kelaparan ya. Tapi papanya Yusuf nggak tahu kalau di sana ada Yusuf, karena
adik-adik itu saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf pernah bilang ke papanya kalau Yusuf sudah mati ya. Waktu mereka jual, mereka buang ke sumur itu, mereka bilang ke papanya anaknya udah mati. Jadi dia nggak tahu kalau di Mesir ada anaknya ya. Jadi dia bilang kepada anak-anaknya yang lain, kalian ke Mesir untuk cari makanan. Nah pergilah anak-anak itu pergi ke Mesir, mereka mau cari makanan ya. Ternyata mereka begitu terkejut waktu yang mereka lihat pemimpin di Mesir adalah Yusuf, saudara mereka. Wah, ini kan udah kita buang ke sumur, udah kita jual ya ke Mesir. Bukannya dia jadi hamba, jadi pembantu, kok sekarang jadi orang kaya, jadi orang nomor 1 lagi di Mesir. Wah, mereka begitu terkejut. Nah, pada saat itu Yusuf dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sebaliknya Yusuf sangat baik. Dia tidak lupa kepada papanya, ya Yakub yang ada di Kanaan yang sedang kesusahan, yang sedang miskin di situ. Lalu kemudian ya Yusuf bilang sama saudara-saudaranya ya, sekarang kalian pulang ya ke Kanaan, bilang sama papa kalau aku masih hidup ya. Jemput papa, suruh papa tinggal di sini sama-sama aku ya. Begitu kata Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya berangkat dari Mesir, mereka pergi ke Kanaan, mereka kasih tahu papanya ya. Bilang ke papanya Yusuf, ke bapak Yakub, Papa, Yusuf belum mati Pak. Yusuf sekarang jadi orang nomor 1 di Mesir, jadi orang kaya Pak. Waduh Pak, mendingan kita ke sana Pak, tinggal di situ sama dia Pak. Terus katanya papanya nggak mau percaya ya. Hah? Apa? Yusuf masih hidup? Ah, kalian mempermainkan saya. Kemarin kalian bilang dia sudah mati, sekarang kamu bilang dia masih hidup. Bener Pak, Yusuf masih hidup tuh. Dia kirimin kereta buat papa. Ayo Pak, kita ikut sama Yusuf, kita tinggal di Mesir. Nah akhirnya pergilah Yakub papanya Yusuf sama saudara-saudaranya, anak cucunya semua pindah ke Mesir, tinggal dekat-dekat dengan Yusuf. Nah adik-adik lihat, Yusuf meskipun sudah menjadi orang yang sukses, yang kaya, yang hebat, yang kuat, tetapi dia tidak pernah melupakan papanya. Dia rindu papanya dekat-dekat dia sayang sekali sama papanya. Wah, adik-adik, cerita Yusuf ini sangat terbalik dengan cerita yang ada kita dengar. Selama ini kita ingat gak cerita apa? Kita dengar cerita maling kundang ya. Di luar sana ada anak yang sudah sukses, sudah kaya, lupa sama mamanya ya. Malah gak mau ngaku. Ih, siapa kamu? Ibu-ibu tua, miskin, saya gak punya mama kayak kamu. Nah seperti itu ya, akhirnya maling kundang menjadi batu. Adik-adik ingat ya ceritanya ya. Nah itu maling kundang gak takut Tuhan, jadi dia begitu ya. Tapi kalau anak Tuhan seperti Yusuf yang cinta Tuhan, tidak akan melupakan papa mamanya. Dia tetap sayang, cinta sama papa mamanya. Walaupun dia sudah jadi orang yang hebat, yang sukses, dia tetap ingat dan cinta papa mamanya. Adik-adik bisa ya, nanti kalau sudah besar tetap sayang sama papa dan mama. Karena mereka adalah wakil Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Yang untuk ngatur kita, untuk sayang kita. Ya adik-adik ya. Nah sekarang Lause mau setiap kita di rumah masing-masing, kita lakukan sesuatu buat papa mama kita. Kita say thank you buat mereka atas cinta kasih mereka kepada kita. Nah adik-adik mau tahu kita lakukan apa? Jangan kemana-mana ya, tungguin ya. Teman-teman, hari ini hari mama papa. Sekarang kita dan papa mama yang papa udah bekerja dan mama udah lahirin kita. Sekarang kita berkasih juga balas mereka pakai minum.
Adik-adik kita nanti di rumah ya, kita mengucap syukur kepada papa mama, gak usah pakai barang-barang yang mahal ya, tapi kita kasih yang sederhana, air putih saja, dan ucapan terima kasih yang tulus dari hati kita. Papa mama kita pasti sangat berterima kasih dan mereka sangat bersuka cita ya. Nah adik-adik, hari ini ada ayat hafalan kita yang terambil dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Nanti adik-adik hafal ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk papa mama yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, baik atau buruknya papa mama, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena ada orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati papa mama kami, mereka yang bekerja, mereka yang sudah melahirkan kami, Tuhan balas kebaikan mereka ya Tuhan. Kami mau seperti Yusuf yang meskipun sudah hidup menjadi orang yang sukses, yang hebat, tetapi tetap mengasihi orang tuanya dan tidak melupakan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sekarang kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Shalom, sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.